Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema rujuk itu adalah hak suami. Suka ataupun tidak, istri wajib untuk menerimanya. Ya, saya banyak sekali nih dapat pertanyaan dari para suami ya, yang saat ini harus berpisah dengan istrinya, ya, karena penafsiran sendiri tentang masalah perceraian ini, ya. Ada juga yang berhadapan dengan persoalan dipaksa oleh pihak mertuanya. Saya sudah pernah bahas ya video tentang ketika terjadi pemaksaan maka tidak ada perceraian di sana, ya. Nanti bisa dilihat videonya, nanti linknya saya cantumkan di deskripsi agar lebih jelas ya. Nah, saya pernah mendampingi dua orang teman ya, yang menghadapi proses permintaan cerai dari istri ya. Jadi yang pertama ini nikah resmi, yang kedua nikah siri. Jadi yang nikah resmi ini ya, keluarga istrinya ngotot sekali. Pokoknya gimana caranya agar bercerai. Ya. Akhirnya pihak si wanita mengajukan khulu ya, atau permintaan talak tebus. Ya. Jadi kalau bicara tentang khulu ya, talak tebus itu, talak tebus, maka ketika tebusan, kita bicara tentang tebusan, tentu wujudnya adalah harta. Apakah kebun kurma, ya, apakah sawah, apakah rumah, dan seterusnya. Artinya apa? Tidak ada pembicaraan tentang harta khulu, ya. Jadi kalau sudah bicara khulu, itu tidak bisa itu. Ini kita harta, pokoknya tetap saya yang pegang, kata istrinya, untuk kemaslahatan masa depan anak-anak. Tidak bisa begitu. Ya. Jadi kalau bicara tentang tebus, bicara tentang wujud harta. Nanti si istri menyampaikan, si suami menentukan. Kalau Anda mau dilepas, maka saya minta ini, itu, dan seterusnya. Tidak ada pembicaraan tentang tebusan apa, kemudian main menyimpulkan saja ya bahwa telah terjadi perceraian. Bagaimana si suami kemudian bisa menjelaskan? Setiap mau menjelaskan selalu dihalang-halangi oleh keluarganya. Ya, suaminya pengen menyentuh istrinya saja, istrinya loh ya ini. Surat menyuratnya, buku nikahnya masih diakui oleh negara. Itu istrinya sudah tidak mau, salaman sudah tidak mau istrinya, karena katanya sudah jatuh talak. Jatuh talak dari mana? Kalau yang dimaksudkan di situ adalah hulu, talak tebus, karena tidak ada tebus-tebusan di situ. Tidak ada pemberian harta, pemberian kompensasi dalam wujud uang dan seterusnya kepada sang suami. Jadi tidak ada. Belum lagi sang suami memang tidak menyetujui itu dan tidak menginginkan itu. Ya, misal nih, anak-anaknya dibawa, tidak boleh ketemu sama bapaknya, sementara bapaknya khawatir dengan keselamatan anak-anaknya. Di situ ada unsur paksaan, dan unsur paksaan itu adalah sesuatu yang tidak membuat talak menjadi jatuh. Jadi kalau seorang suami itu dipaksa menceraikan istrinya, ya, tidak ada perceraian di situ. Walaupun sampai dia terpaksa mengucapkan kata talak sekalipun ya, ketika dia dipaksa
itu tidak ada perceraian. Nanti bisa dilihat di video saya yang lain ya. Itu khulu. Bagaimana dengan talak raj'i? Ya. Jadi talak yang terjadi kepada seorang istri yang sudah dikumpuli atau digauli oleh sang suaminya, ya. Nah, jadi ini ketika terjadi talak yang demikian, maka rujuknya itu adalah hak dari suami, ya. Saya tidak setuju itu. Kalau kemudian ada pemahaman seorang istri bisa mengajukan ya talak raj'i. Tidak bisa. Yang bisa diajukan adalah khulu. Lagi-lagi kalau khulu bicara tentang tebusan. Talak raj'i itu adalah hak prerogatif, hak mutlak yang dimiliki oleh seorang suami. Nah, kita ini tidak terjadi kata talak, tidak terjadi kata cerai, tetapi sudah main persepsi saja, sudah terjadi perpisahan katanya. Ya. Nah, padahal nih seorang istri yang meminta bercerai kepada suaminya ya tanpa alasan yang benar, kecuali ini suaminya seorang pezinah. Saya pernah menemukan ya, ada suaminya zinah dengan temannya. Ya, itu kan berbeda ya. Ini suaminya baik-baik saja, suaminya ahli ibadah, bertanggung jawab kepada keluarga, menyayangi keluarganya, mendidik keluarganya, menafkahi keluarganya, dan istrinya minta diceraikan. Maka istri-istri yang seperti ini tidak akan pernah mencium bau surga. Ya, tolong digarisbawahi itu. Istri yang meminta cerai kepada seorang suami yang baik-baik saja. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Bisa jadi karena tekanan orang tuanya. Bisa jadi karena jatuh cinta dengan laki-laki lain. Pengen nikah dengan laki-laki lain, bisa jadi kan? Ya, maka wanita yang demikian itu tidak akan pernah mencium bau surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayum ro'atin sa'alat zawjiha talakan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah." Wanita mana saja yang meminta talak tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Ya. Nah, ketika memang nih talak raj'i itu sudah terjadi ya dalam model talak yang bisa dirujuk. Ya, jadi 2 kali. Kalau sudah 3 kalian sudah tidak bisa dirujuk. Tapi kalau masih 2 kali, itu adalah hak suami untuk merujuk istrinya. Bagaimana kalau istrinya tidak mau? Ya harus mau. Ya. Ketika suami menginginkan islah, perdamaian, maka seorang istri suka ataupun tidak, dia harus menerima. Ya. Dan ini ketentuan Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-228, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatabarrasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna ayyaktunna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islah." Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali quru. Ya, 3 kali quru itu adalah 3 kali masa bersih haid ya. Menurut Imam Syafi'i kurang lebih selama 100 hari. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah di dalam rahimnya.
jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki islah. Ya, jadi ayat ini sangat jelas, tegas menunjukkan bahwa rujuk itu adalah hak suami. Ya, terlepas istri tidak mau, terlepas orang tua si istri ini menolak dan seterusnya. Ya, kalau dia menolak artinya dia sudah menolak syariat Allah. Dosa besar itu. Tempatnya di neraka. Bahkan bisa disebut sebagai orang yang murtad. Ya, begitu. Jadi abaikan dulu tuh faktor orang tua bagi seorang wanita atau bagi seorang istri. Saya mau rujuk dengan suami saya, tapi orang tua tidak boleh. Loh, yang harus Anda dahulukan adalah syariat Allah. Ketika Allah mengatakan demikian, mau orang tua Anda mengatakan apa, ya terserah. Patuhi Allah. Ini bukan persoalan mematuhi suami, tetapi mematuhi Allah. Ya, karena inilah ketentuan yang telah Allah gariskan. Ya. Nah, kemudian ada juga teman saya yang kedua. Ya, nikah siri modelnya. Dia terpaksa mundur karena dapat tekanan hebat dari pihak mertuanya atau ibu mertuanya yang terus menekan agar menjauhi anaknya. Dia mundur. Sekali lagi saya garis bawahi, paksaan. Tidak ada satupun perceraian yang terjadi karena faktor dipaksa. Tidak ada. Ya. Nah, kemudian ketika situasi agak tenang, ya, karena si ibunya sudah menganggap si laki-laki ini pergi, dia mencoba menghubungi. Ya, kalaupun terjadi perpisahan, sang suami menghubungi masih berada di dalam masa 3 bulan. Dia telepon, dia panggil istriku, maka itu sama dengan rujuk. Ya, padahal menurut sang suami, dia betul-betul mendapatkan tekanan dan paksaan. Ya, dia jelaskan kepada istrinya, dia tulis, ya, dia kirim, tapi memang ternyata istrinya sudah punya laki-laki lain, ya, dan menikah dengan laki-laki lain setelah itu. Ya, padahal kalaupun terjadi talak, rujuk itu adalah hak dari sang suami. Dan sang suami tahu persis kapan dia berada dalam tempo waktu bisa menggunakan haknya. Ya, tadi kita sudah bahas tentang hak suami di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Ya, kita bisa lihat lagi tentang hak suami, ya, untuk merujuk istrinya tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari istrinya. Di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amsikuhunna bima'rufin, maka rujukilah mereka dengan baik. Ya. Nah, ini ketentuan yang Allah gariskan. Ya. Khususnya adik-adikku, ya, para istri yang sekarang sedang jauh dengan suaminya harus memahami ini ketentuan Allah yang harus kita patuhi. Karena hidup kita ini tidak cuma di dunia, kita juga akan membawa segala yang kita lakukan di dunia ini ke akhirat kelak. Mau jawab apa kita di hadapan Allah ketika semua ketentuan ayat-ayat Allah yang demikian jelasnya, tetapi kita justru tidak mau mematuhinya. Ya, karena itu
patuhi ketentuan Allah, insya Allah selamat. Tapi jujur saja, ya, saya banyak sekali mendampingi teman-teman yang berpisah, sampai berbusa saya menjelaskan ini ketentuan Allah, ini ayatnya, ini hadisnya. Tapi mereka membuat pemahaman-pemahamannya sendiri. Dan saya merasa semakin asing. Ya, ada suami seperti yang saya ceritakan tadi, belum terjadi talak apapun, belum terjadi proses hulu apapun, pihak mertuanya sudah menganggap terjadi perceraian. Saya ketemu lagi teman, ya, dipaksa untuk menyingkir, dia terpaksa mundur. Ternyata istrinya sudah main mata dengan laki-laki lain. Ya, jadi saya merasa semakin asing ya di dunia ini ketika saya melihat bahwa betapa orang melangkah dengan suka-sukanya sendiri. Ya, karena itu saya selalu mengajak patuhi ketentuan Allah jika ingin hidup berkah, selamat dunia akhirat. Rujuk itu adalah hal yang terbaik. Ya, apa kemudian dengan bercerai masalah akan selesai? Anak-anak akan menjadi lebih baik? Apa dengan menikah dengan laki-laki lain kemudian akan lebih baik? Kan belum tentu juga. Malah melanjutkan apa yang pernah dilakukan, ya, meneruskan dan memperbaiki bersama suami yang sekarang sedang berjauhan. Itu jauh lebih mudah kan, karena sudah saling mengenal karakternya satu dan lainnya. Ya, jadi berislahlah. Ya, saya doakan kepada adik-adik saya sekalian ya yang sekarang sedang ruwet rumah tangganya, semoga apa yang Allah turunkan ini bisa kita patuhi. Kalau yang kita patuhi Allah dan seluruh ketentuannya, maka sebuah persoalan yang ruwet itu mudah saja untuk diselesaikan. Seperti tadi, ya, patuhi saja. Ada surat Al-Baqarah ayat 228, ada surat At-Talaq ayat kedua, menjelaskan semua tentang rujuk itu adalah hak suami. Masalah langsung selesai. Kenapa masalah jadi ruwet? Karena yang kita ikuti bukan ketentuan Allah. Yang kita ikuti adalah pemahaman dan pemikiran-pemikiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, karena itu saya doakan semoga yang sedang ruwet bisa kembali rujuk, ya, kembali bersatu, lebih kuat lagi. Selamatkan anak-anak yang ada di dalam keluarga, kasihan anak-anak. Selalu saya garis bawahi, kalau berani jadi orang tua harus berani berkorban, termasuk korban perasaan demi masa depan anak-anak. Kalau suami istri berantem tuh, itu biasa, ya. Tetapi jangan lupakan bahwa bukan Anda sendiri sekarang. Ada anak-anak yang harus Anda jaga psikologisnya, mentalnya, jiwanya, agar tumbuh menjadi orang-orang yang kuat, yang normal, yang seimbang. Ya, dan itu dibutuhkan berada di bawah satu atap keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.